Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan ya. Oke, kali ini kita akan melakukan general reading kembali, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah satu-satunya orang yang selalu mengikatmu dalam doa untuk membuatmu terus-menerus memikirkannya sampai tak bisa lepas dari hidupnya. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, ada satu-satunya orang yang selalu mengikatmu dalam doa agar dirimu terus-menerus memikirkannya dan gak bisa lepas ya dari circle kehidupannya. Jadi kita akan lihat mulai dari bagaimana energinya, bagaimana ciri-ciri detailnya dia, dan apa tujuan dia mengikat kamu dalam doa seperti itu ya. Oke, karena ini sifatnya energi general ya guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan ya. Jangan ditelan bulat-bulat, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading berbayar silahkan klik saja link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Nggak usah lama-lama ya, langsung saja kita akan coba lihat bagaimana dia ya, seperti apakah dia. Siapakah dia? Seseorang yang selalu mengikatmu dalam doa agar kamu gak bisa lepas dari dirinya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu mengikatmu dalam doa agar kamu gak bisa lepas dari dirinya. Siapakah dia? Oke, tolong berikan petunjuk. Oke. Ya, aku ngerasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya, karena kamu gak tahu kenapa kamu ngerasa bahwa ikatan hubungan kamu dan dia makin hari itu sepertinya makin jauh gitu ya. Makin lama dia makin berbeda, bagaikan seseorang yang tidak sama seperti apa yang kamu kenal di awal ya. Karena yang aku lihat tuh di awal dia sepertinya penuh dengan perhatian. Dia selalu memperhatikan kamu. Tak lupa juga dia selalu mengabarimu ya tentang segala bentuk aktivitasnya. Tetapi saat ini kamu melihat dan merasakan adanya suatu perbedaan yang cukup besar dan membuat pikiran kamu sepertinya tambah kacau, tambah overthinking, karena ya kamu ini tulus sama dia, tapi kenapa ketulusan kamu ditukar dengan ketidakpastian kayak gitu. Akhir-akhir ini tuh aku ngerasa bahwa dia ini kayaknya sering merasa denial ya. Dia sering merasa menyangkal ketika kamu menuntut keadilan dari dirinya dia. Dia selalu mencoba menggunakan berbagai alasan ya untuk menghindar dari dirimu gitu. Mulai dari alasan pekerjaan, sibuk dengan keluarganya ya, mulai dari dia masih terjebak dalam suatu masalah ya. Dan kamu sadar bahwa segala bentuk alasannya itu merupakan ya suatu kebohongan. Karena nggak tahu kenapa ya, kamu tuh termasuk orang yang intuitif ya. Jadi kayak kamu tuh bisa merasakan mana perkataan dia yang jujur dan mana yang tidak. Meskipun dia berusaha denial, menyangkal gitu, tapi kamu sadar gitu bahwa segala bentuk sesuatu yang dia ucapkan kepada diri kamu merupakan suatu kebohongan. Dan saat ini tuh kamu sebenarnya hanya butuh kepastian ya dari dirinya dia gitu ya. Dalam artian kalau dia memang masih sayang sama kamu ya, maka tunjukkan pengorbanan kamu. Tetapi jika memang dia sudah gak sayang sama kamu dan tidak menginginkan kamu, setidaknya ya lepaskan aku. Jangan kau siksa aku dengan berbagai alasan yang telah kamu buat seperti itu. Cukup berat ya energinya. Cukup berat di sini. Aku juga menangkap ya energi lain di sini.
kamu sadar ya bahwa terikat hubungan sama dia itu sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan bagi kamu. Tapi kamu juga sadar bahwa kamu susah atau sulit ya lepas dari kehidupannya. Karena memang aku melihat ya cara dia di awal mendapatkan kamu ya. Selain dengan kata-kata yang manis, dia juga sepertinya ada doa yang dia panjatkan untuk mengikat kamu ya. Tapi di sini bukan energi negatif ya, tapi kayak suatu doa. Jadi kayak setiap agama itu kan pasti kayak punya doa masing-masing ya untuk tujuan tertentu, kayak mengikat orang ya, kayak untuk menambah daya tarik aura tersendiri. Nah itu yang dia gunakan seperti itu. Oke, lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang selalu mengikatmu dalam doa. Siapakah dia? Seseorang yang selalu mengikatmu dalam doa. Oke. Wow. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini tuh kamu sama dia sering intens ya berkomunikasi, meskipun ada ruang jarak dan waktu yang memisahkan kalian, dan kamu sama dia masih belum pernah bertemu satu sama lain ya. Karena aku melihat ya kamu tuh kayak cinta dunia maya gitu loh sama dia ya, kayak cinta via sosmed, via aplikasi dating ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, semenjak kamu deket sama dia, kayak kamu tuh merasa bahwa dia adalah kebahagiaan baru kamu ya. Meskipun ya kamu tahu gitu bahwa ini tuh sifatnya masih kayak gambling gitu ya, apakah dia benar-benar tulus atau tidak. Karena bagaimanapun juga permainan dunia maya ini kan sangat-sangat dahsyat ya. Jadi kayak ya meskipun kamu belum sepenuhnya yakin sama dia, tapi semenjak dia hadir di dalam kehidupan kamu tuh ya orang ini mampu membawa kebahagiaan baru yang belum pernah kamu rasakan. Kayak gitu. Dan di sini tuh nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini tuh pikiran kamu selalu ya terajuni oleh pikiran dia. Ya sampai-sampai kerja nggak bisa fokus. Ngapa-ngapain itu selalu terbayang-bayang sama dia. Karena memang aku melihat ikatan energi kamu sama dia ini kuat banget gitu. Dan aku melihat bahwa sepertinya orang ini mampu membawa harapan baru. Cuman saran dari aku, kamu gak perlu terbawa baper terlebih dahulu sebelum kamu benar-benar mengenal sisi terdalamnya dia. Karena banyak sekali orang-orang tuh yang terkelabuhi hanya melihat dari covernya aja. Begitu melihat sisi dalamnya, akan banyak sekali kekecewaan. Jadi saran dari aku, sebelum kamu benar-benar merasa yakin dan memutuskan untuk menjalin komitmen sama dia, dilihat dulu. Jangan sampai trauma lama kamu terulang kembali. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi, siapakah dia? Satu-satunya orang yang selalu mengikatmu dalam doa. Siapakah dia? Satu-satunya orang yang selalu mengikatmu dalam doa. Siapakah dia? Oke, kita lihat dulu petunjuk energinya. Dia adalah seseorang yang sepertinya selalu terlibat konflik dengan kamu, meskipun konflik tersebut berawal dari sesuatu hal yang sepele, ya. Dan orang ini tuh, dia orangnya sedikit victim ya. Jadi siapa yang berbuat kesalahan, tapi siapa yang disalahkan. Dan orang ini tuh selalu menganggap bahwa kamu adalah trigger ya dari suatu masalah. Padahal dia sendiri yang bertingkah kayak gitu.
Ya aku tahu sih bahwa diri kamu tuh sebenarnya capek ya, capek berkorban untuknya, capek mencintai dia, capek ngalah terus ya. Tapi yang bikin kamu merasa susah itu kenapa gitu loh ya. Kamu ini susah melupakannya karena sempat ya ada beberapa di antara kamu yang mencoba untuk menjaga jarak, untuk menjauhinya. Tapi ujung-ujungnya tetap ya kamu kembali lagi sama dia kayak gitu. Dan aku sih melihat ya nggak selamanya dia bakal seperti ini. Karena sebenarnya dia mendekati kamu karena dia punya tujuan. Punya tujuan yang ingin dia raih bersama kamu. Hanya saja ya orang ini terlalu victim ya. Dia terlalu victim, dia terlalu suka membesar-besarkan masalah. Sehingga tujuan tersebut tuh nggak segera tercapai. Karena dia selalu ya bikin ribut, bikin onar. Kalau sudah ribut, sudah onar, dia suka nyalahin kamu gitu. Padahal dia sendiri yang selalu bertingkah kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Aku juga nangkep ya, ada energi lain di sini. Aku tuh lihat ya, kamu tuh sudah berulang kali ya putus nyambung sama dia, nggak tahu ya, udah nggak bisa dihitung dengan jari. Tapi ya gitu ya, kamu susah lepas dari hidupnya dia, gitu. Putus nyambung terus. Ya udah tahu nggak jelas, tapi ya udah gitu. Kamu masih tetap aja ngejalin hubungan sama ini orang kayak gitu. Apa sih yang bikin dia spesial di mata kamu? Apa? Terus aku juga ngerasa ya ada energi lain di sini. Memang secara garis besar ya, di dalam hubungan kamu tuh kayaknya masalah nggak pernah ada berhentinya deh gitu. Satu masalah selesai, datang lagi masalah baru karena ulahnya. Satu selesai, datang lagi masalah baru. Ya udah gitu terus. Mungkin dia kurang pendewasaan kali ya, atau kurang menyadari, kurang introspeksi diri. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Satu-satunya orang yang selalu mengikatmu dalam doa. Siapakah dia? Satu-satunya orang yang selalu mengikatmu dalam doa. Oke, berikan petunjuk. Aduh. Aku sih lihat ya, dia adalah seseorang yang sebenarnya tuh dia sayang sama kamu, tapi dia nggak punya tujuan sama hubungannya. Karena orang ini selalu ghostingin kamu, dia selalu datang dan pergi dalam kehidupan kamu tanpa memikirkan bagaimana luka batin perasaan kamu kayak gitu. Terus dia suka datang ke kamu dikala dia butuh sesuatu darimu, ya nggak tahu tuh butuh apa. Entah materi, entah kenikmatan, entah dia butuh sesuatu dikala dia sulit. Yang jelas ketika dia intens ke kamu, berarti ada sesuatu hal yang ingin dia capai, yang ingin dia tuju, yang ingin dia raih ke kamu gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa ya, kamu tuh ketika udah ngerasa bucin sama seseorang, maka kamu itu kayak jadi orang bodoh gitu. Ya udah gitu. Entah kamu dimanfaatkan entah enggak, ya kamu nggak sadar gitu, karena kamu terlalu dibodohi oleh cinta, terlalu dibutakan ya, terlalu dibutakan oleh cinta kayak gitu. Dan di sini tuh aku melihat ya bahwa akhir-akhir ini memang aku ngerasa kamu sepertinya mulai curiga terhadap hadirnya dia di dalam kehidupan kamu gitu. Karena ya gimana ya, kayak dia ini datang di saat butuh sesuatu gitu, dan dia pergi di saat dia sudah merasa puas
atau mendapatkan apa yang dia tuju. Jadi kayak lama-lama tuh ya kamu tahu sendiri gitu. Terus ini ada energi lain juga, tapi lemah ya, entah iya atau tidak. Aku ngerasa dia ini orangnya kayak terlalu banyak janji ya, terlalu banyak rencana. Tapi ya satu rencana pun tuh nggak ada yang goals gitu loh. Nggak ada yang goals karena ya udah rencana terus gitu, tapi take actionnya nggak ada nih orang gitu. Jadi ya udah, kamu hanya kemakan janji puitisnya aja gitu loh. Tapi aku lihat ya, dan aku merasa bahwa memang sebenarnya dia sayang sama kamu. Cuman kenapa sih sayang tuh kan nggak harus memanfaatkan gitu loh. Sayang ya udah sayang aja, memanfaatnya dikesampingkan. Ini orang kayaknya dia menyelam sambil minum air ya. Kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia satu-satunya orang yang selalu mengikatmu dalam doa? Siapakah dia satu-satunya orang yang selalu mengikatmu dalam doa? Ya aku ngerasa ya, dia adalah orang yang bermuka dua ya, bertopeng gitu. Ya udah berapa ribu kali ya, banyak kebohongan yang udah dia sampaikan ke kamu gitu. Karena aku lihat tuh ya dia pintar bohong gitu ya. Dia pintar drama, dia pintar berbohong untuk mendapatkan simpati dari diri kamu. Kamu sadar gak sih bahwa kamu tuh kayaknya sudah terjebak dalam permainannya ya. Karena ya orang ini tuh dia pandai ya memutarbalikkan fakta ya. Dia pandai menutupi keburukan dengan kebaikan ya. Entah kamu polos atau kamu mudah dibujuk-bujuk sama nih orang ya, sehingga ya kamu nggak sadar gitu bahwa sebenarnya kamu berdealing dengan seseorang yang bermuka dua kayak gitu. Aku lihat ada energi juga bahwa saat ini tuh aku ngerasa bahwa dia sepertinya sangat sering ya welcome mendekati orang-orang yang baru di belakang kamu, tapi kamu nggak sadar gitu. Tapi intuisi kamu tahu gitu bahwa ini orang tuh kayaknya nggak beres gitu loh. Karena ya nggak tahu kenapa gitu. Buktinya dia online ya, dia tuh online gitu, tapi dia nggak balas kamu gitu. Dia online tapi dia nggak angkat telepon dari kamu dengan alasan inilah, alasan itu kayak gitu. Dan aku lihat dia player sih gitu. Dia player. Ya buktinya aja mungkin ada di antara kamu tuh yang dia tuh kayaknya sangat privacy banget sama handphonenya ya. Mungkin ganti-ganti sandi, atau kamu pegang handphonenya nggak boleh, ataupun jika boleh ya kayaknya hatinya nggak ikhlas. Hatinya nggak ikhlas karena ya ada segala kelakuannya itu disimpan ya di handphonenya dia gitu loh. Segala dramanya ya, segala alasannya dia simpan di handphone dia kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi di sini. Aduh, sebentar. Dan bottom of the deck-nya di sini ada Pack of Cup. Jadi aku melihat kamu terikat dalam sebuah hubungan yang tidak membahagiakan karena kamu berdealing dengan seseorang yang
terlalu dramatis dan plot twist kayak gitu ya. Kita coba cek ya. Masih penasaran juga gimana ciri-cirinya dia ya, ciri-ciri detailnya dia. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Oh, aku pakai yang ini aja deh, because selama juga nggak aku pakai ya. Pakai yang ini. Gimana ciri-ciri detailnya dia. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia? Tolong berikan informasi dan petunjuk. Memang beberapa di antara mereka ini dia orangnya romantis ketika dia menginginkan sesuatu darimu. Iya, pengen apa? Pengen jalan, pengen tidur, pengen makan, pengen minta bantuan, butuh sesuatu darimu. Ya, dia orangnya romantis ya, pandai manja-manjain kamu gitu. Padahal ada manja di balik batu kayak gitu. Ada romantis di balik batu. Terus dia memang secara physically terlihat kayak orang polos ya, kayak orang baik, kayak orang pendiam gitu. Tapi antara kelakuan dan face itu nggak balance gitu loh ya. Ya kayak ini orang tuh kayaknya kelihatan baik deh gitu, tapi kelakuannya minus banget kayak gitu. Terus dia juga orangnya itu penuh dengan kejutan ya, penuh dengan kejutan. Kita cek lagi di sini seperti apa ciri-cirinya dia. Seperti apa ciri-cirinya dia. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang kayaknya pernah ketahuan selingkuh ya saat dia ngejalin hubungan sama kamu. Atau ketahuan chatting sama siapa, ketahuan install pakai aplikasi ini, pakai aplikasi itu. Atau aku juga ngelihat ada yang sudah beberapa kali atau beribu-ribu kali dia ketahuan selingkuh sama kamu. Meskipun demikian, meskipun dia udah ketahuan, tapi itu tidak menyadarkan hati nuraninya. Karena tingkah dan kelakuannya itu memang sulit ya untuk dihentikan. Mungkin karena bawaan ya. Udah tabiatnya kayak gini ya udah gitu, susah. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh dia memiliki sosial yang sangat tinggi ya, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi ketika dia sama temen-temennya. Tapi sosialnya ke kamu ini dia nggak ada gitu loh, kayak nggak ada respect-respectnya sama kamu. Temen nomor 1, pacar nomor 2, bisa jadi kayak gitu loh. Kita cek lagi. Seperti apa ciri-cirinya dia? Dia adalah orang yang kayaknya pinter ya ngambil hati kamu ketika kamu tuh marah ke dia gitu. Karena dia ini tahu kelemahan kamu, makanya dia memanfaatkan kamu ya, memanfaatkan rasa nggak tegamu agar kamu tuh nggak bisa marah dan selalu maafin dia meskipun dia berbuat salah kayak gitu. Bahkan orang ini aja pinter ya bikin kamu merasa nggak tega sama dirinya dia. Padahal kamu sudah mencoba ya tegas. Ujungnya ketika dia merengek-rengek ke kamu, ya udah gitu.
pada akhirnya kamu lulu juga sama ini orang kayak gitu. Ini orang kayaknya dia merantau ya. Jadi aku melihat tuh kayak ya di sini kan rumah dia. Terus dia pergi ke suatu tempat, daerah atau negara lain. Jadi aku ngerasa ya bahwa sosok ini tuh dia orang yang perantauan kayak gitu. Kita lihat lagi seperti apa ciri-cirinya dia. Wow, menarik ya. Aku ngerasa bahwa saat ini kamu sepertinya berdiri dengan seseorang yang memiliki sisi spiritual yang tidak kamu duga dan tidak kamu ketahui gitu. Ya, karena ada yang terlihat agamis ya. Tapi dia sebenarnya punya sisi spiritual ya, dimana kayak ya dia punya berbagai macam doa-doa gitu ya. Untuk meluluhkan hati kamu, untuk ngebuat kamu tuh selalu sayang sama dia, meskipun dia selalu bertingkah gitu. Dia punya doa-doa juga untuk meredam emosi kamu. Ya dia juga punya doa-doa ya, untuk manfaatin kamu juga gitu. Ya di sini sih bukan ilmu hitam ya maksudnya. Jadi kayak doa-doa itu kan doa-doa yang sifatnya positif ya gitu, untuk ngedapetin kamu. Ya buktinya kan kamu sayang sama dia. Jadi ya udah, yang sayang tuh tambah sayang gitu. Yang lengket makin gak bisa pisah. Terus dia juga memang orangnya tuh dia orang yang suka menyendiri ya. Jadi dia termasuk orang yang kayaknya gak suka keramaian deh gitu. Bisa dibilang ya introvert lah gitu ya. Kamu tuh introvert, tapi dia lebih introvert daripada kamu kayak gitu. Dia juga termasuk orang yang menurut aku tuh gampang kecewaan ya. Jadi ketika apa yang dia inginkan gak sejalan dengan kenyataannya, ya udah, dia orangnya gampang kecewaan. Dan ketika dia udah kecewa tuh, itu bisa merembet kemana-mana. Bisa merembet ke hubungan juga, ke keluarganya juga, ke emosinya juga, kayak gitu. Kita lihat seperti apa ciri-cirinya dia. Dia adalah orang yang hobinya tuh suka ungkit-ungkit ya gitu. Nggak tahu ya, entah ungkit-ungkit apa yang pernah dia berikan ke kamu, entah ungkit-ungkit keburukan kamu ya dikala ada masalah, atau mungkin ya dia suka ungkit-ungkit masalah yang sudah-sudah gitu. Padahal kan ya udah, yang lalu biarlah berlalu, digunakan sebagai pembelajaran diri agar kedepannya itu bisa menjadi pribadi yang lebih positif. Tapi nih orang tuh tidak, dia suka umbar-umbar kesalahan kamu gitu loh, yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kesalahannya. Itu hobinya dia gitu. Padahal kan ya udah maaf-maafan, udah saling legowo, menerima satu sama lain. Tapi tetap aja ya, ini orang masih suka masih suka ya mengungkit-ungkit gitu loh. Ya diungkit gitu ya. Ada bakso? Siapa yang mau bakso? Terus di sini juga beberapa di antara mereka ini juga termasuk orang yang kayaknya itu dia cuek ya secara sosial media. Maksudnya gimana sih? Ya kesannya dia kalau di sosmed tuh dia sosok pribadi yang cuek gitu ya, yang kayak chat pun juga cuek-cuek baik gitu, telepon pun juga kayaknya flat-flat aja gitu. Tapi vibes-nya berbeda ketika kamu sama dia ketemuan secara langsung gitu. Kayak dia ini bisa menjadi pribadi yang lebih memperlihatkan effortnya, memperlihatkan rasa sayangnya ya, memperlihatkan rasa perhatiannya yang tidak pernah kamu dapatkan
ketika kamu sama dia itu di sosmed kayak gitu. Dan di sini bottom of the deck-nya, ya beberapa di antara mereka ini memang dia sering meninggalkan luka tapi dia nggak sadar gitu loh. Gimana ya? Jadi kayak dia ini sering nyakitin kamu gitu, tapi dia nggak sadar gitu bahwa tindakannya itu telah menyakiti perasaan kamu gitu. Kayak orang yang tanpa dosa gitu loh. Padahal ya banyak luka, banyak kekecewaan, banyak rasa sakit hati yang sudah dia tinggalkan. Kayak gitu. Kita lihat ya. Apa tujuannya? Apa tujuan dia? Kalau di sini aku lihat memang ada ya, tujuan dia itu agar ya kamu nggak bisa lepas dari hidupnya dia. Karena dia nggak ikhlas ya apabila ada seseorang yang deketin kamu dan kamu berpindah ke lain hati ke orang baru. Itu bagi dia titik nggak ikhlasnya dia. Makanya ya dia berusaha ya membuat kamu dengan berbagai cara agar nggak bisa lepas dari hidupnya dia kayak gitu. Selain itu aku juga ngelihat ya, ini orang tuh dia memang selalu ya kerjaannya itu kayak pantau kamu terus gitu. Ya pantau apa yang kamu lakukan kayak gitu. Terus di sini juga ya tujuannya hampir sama ya, karena di sini tuh membuat apapun yang terjadi meskipun dia bertingkah di belakang kamu, tapi kamu selalu keep on stay ya di ruangnya atau di hatinya dia dan nggak bisa berpindah ke tempat lain meskipun ya kayak kamu tuh udah banyak tangis ya, banyak tangis darah bercucuran gitu. Dan kamu sadar bahwa itu nggak baik untuk mentalmu, tapi kamu nggak bisa pergi gitu ya. Kamu nggak bisa pergi dari hidupnya dia. Dan di sini juga tujuannya itu ada juga yang memang karena dia ingin serius sama kamu ya, ingin berkomitmen dengan kamu, diam-diam di belakang kamu gitu. Dia mengikat kamu dengan berbagai cara gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kamu diikat sama dia karena dia ingin komitmen sama kamu. Ya komitmen gitu, komitmen yang benar-benar, karena dia punya tujuan sama kamu, dimana dia ingin kalau di sini kan dari visualnya satu rumah dengan kamu ya. Jadi kayak ya dia menginginkan tuh kayak berumah tangga lah ya intinya dengan kamu. Kayak gitu. Oke guys. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ya. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silakan chat saja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.